Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dokter-dokter semua, selamat malam teman-teman PPDS semua. Pada malam ini kita kembali bertemu untuk berdiskusi mengenai malam ini topiknya textbook reading dengan tema Pathology and Classification of Tumor of the Central Nervous System. Jadi textbook reading ini diambil dari buku Oncology of CNS Tumor, di mana buku ini merupakan buku edisi ketiga tahun 2019. Ini sebagai pendahuluan, dalam beberapa dekade terakhir itu ada beberapa klasifikasi WHO untuk mengklasifikasikan tumor nervous system itu sendiri. Pertama sekali itu dipublikasikan pada tahun 1979, lalu dilakukan revisi pada tahun 93, tahun 2000, dan tahun 2007. Yang mana awalnya klasifikasi dari WHO ini dia lebih kepada histologic grading. Jadi base-nya itu adalah histologic. Yang mana dia diklasifikasikan menjadi 4 grade, WHO grade 1, 2, 3, dan 4, yang mana yang 1 benign dan hingga keempat yang malignan. Namun penilaian WHO ini ternyata itu tidak ekuivalen dengan dengan yang digunakan pada bidang patologi, yang mana dia tidak mencerminkan perkiraan perjalanan, dia tuh hanya mencerminkan perjalanan penyakitnya saja atau prognosis terhadap pasien. Sehingga ini misalnya pada awal-awal dilakukan grading dari WHO, misalnya WHO grade 1, itu lesi tumornya itu dia minimal proliferatif potensial dan bisa diobati dengan surgical resection. Kemudian pada WHO grade 2 dia didapatkan adanya aktivitas mitosis yang rendah tapi bisa recurrency. Kemudian yang grade 3 itu dengan neoplasma dengan histologic evidence dengan jenis anaplasia. Kemudian dengan WHO grade 4 yang malignan neoplasma. Jadi mulai pada tahun 2016 itu dilakukan revisi yang mana tahun 2016 itu lebih terintegrasi. Jadi tidak hanya berdasarkan histologic based classification saja, namun juga dikombinasi dengan molecular classification. Jadi kalau histologic based classification yang sebelumnya dari klasifikasi WHO ini, dia itu dia terbagi antara bentukan tumor itu secara biologikal dan klinikal itu berbeda. Dan ini sudah digunakan sebagai gold standar pada beberapa dekade sebelumnya. Namun ternyata seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, ternyata konsep histogenik ini juga semakin berkembang. Klasifikasinya juga semakin berkembang. Kenapa? Karena banyak temuan ternyata tumor-tumor yang sampai sekarang original cell-nya itu asal selnya itu masih belum diketahui. Jadi ada bukti eksperimental terhadap dilakukan pada tikus itu menunjukkan bahwa pada tikus yang disuggested sebagai suatu glioma ternyata dilakukan penelitian sel tumornya itu lebih mungkin muncul pada sel-sel progenitornya dibandingkan dari astrosit atau oligodendrosit yang berdiferensiasi. Jadi dari bukti tersebut menjadi jelas bahwa perlu adanya diagnostik atau prognostik value yang lebih mumpuni saat ini untuk mengkombinasikan histologic dan molekuler klasifikasi ini untuk mengklasifikasikan tumor itu sendiri. Nah, ini adalah klasifikasi WHO tahun 2016 yang sudah mengintegrasikan histologic dan molekuler klasifikasi. Di sini kita lihat yang merah ini adalah kombinasi klasifikasi yang baru, di mana dia mengkombinasikan antara histologik dan molekulernya. Sementara ini yang biru yang sudah direvisi, yang sudah tidak ada lagi pada klasifikasi tahun 2016. Jadi terlihat di sini dia mengklasifikasikan antara histologik, misalnya diffuse astrocytoma, kemudian ada IDH mutan atau IDH wild type. Begitupun dengan glioblastoma, ada IDH wild type, ada IDH mutan, dan sebagainya. Jadi akan kita bahas nanti di depan. Nah, pada tabel 2 ini terlihat di sini untuk grading
tumornya dari WHO masih tetap menggunakan grade 1, 2, 3, dan 4, di mana di sini tampak untuk tumor-tumor yang diffuse astrocyte and oligodendroglial tumor ini, dia memiliki tumor entitas yang berbeda. Jadi tumor grupnya ini banyak dengan tumor entitas yang berbeda tergantung dari klasifikasi molekuler yang nanti akan kita bahas. Nah, yang menarik di sini bahwa ternyata dengan klasifikasi yang tahun 2016 ini ternyata masih ada yang sifatnya itu tentatif. Di sini yang digaris miring adalah diffuse astrocytic glioma dengan EDH wild type with molecular feature of glioblastoma. Di sini karena secara histologik disebutkan dia diffuse astrocytic glioma yang merupakan WHO grade 2. Namun ternyata dari molekuler klasifikasinya dia itu terdapat molekuler yang mirip dengan glioblastoma. Ya, jadi dan temuan klinis pun lebih progresif dan temuannya mirip dengan glioblastoma, sehingga dia dikelompokkan menjadi WHO grade. Nah, kemudian selain histologi dan biomolekuler, ternyata di sini imunohistokimia itu juga berperan penting dalam mengklasifikasikan dari central nervous system tumor itu sendiri. Jadi pewarnaan imunohistokimia ini itu dia untuk selain dari untuk ekspresi penanda diferensiasi yang spesifik, juga bisa untuk mengetahui adanya onkoprotein yang mutan, kemudian juga bisa untuk mengetahui antigen terkait proliferasi, dan ini dapat memudahkan kita dalam mengklasifikasikan tumor. Nah, sekarang ini yang paling banyak digunakan untuk pemeriksaan imunohistokimia itu untuk mengetahui adanya proliferasi itu menggunakan antigen Ki67 dengan menggunakan MIB1 antibody. Ini sudah digunakan secara luas untuk mengetahui adanya malignansi atau grading malignansi dari suatu tumor. Namun meskipun dari pemeriksaan MIB1 ini sudah memberikan informasi yang cukup berguna, namun fakta di lapangan kita dapatkan bahwa hasil pewarnaan dan metode evaluasi itu bervariasi di laboratorium. Jadi hasil dari MIB1 ini berbeda. Dan ternyata juga dari hasil penelitian disebutkan bahwa banyak tumpang tindih hasil yang positif MIB1 ini pada tumor dengan grading WHO yang berbeda. Sehingga pewarnaan MIB1 ini yang sekarang banyak digunakan itu bukan merupakan kriteria penilaian di sebagian besar entitas dari tumor itu sendiri. Namun yang paling penting di sini bahwa pemeriksaan imunohistokimia ini yang menggunakan antibody ini dapat mendeteksi perubahan spesifik pada tumor. Misalnya pada hilangnya ekspresi inti sel, kemudian ada translokasi inti sel, kemudian juga ini dapat membantu diagnostik dan mengklasifikasikan tumor itu sendiri. Nah, berikut ini adalah marker imunohistokimia itu yang digunakan untuk mengklasifikasikan CNS tumor. Ada beberapa marker yang digunakan, misalnya untuk pada glioma itu bisa digunakan ATRX staining. Kemudian juga untuk yang lebih ganas itu digunakan H3K27. Kemudian untuk jenis-jenis sel yang lain, ini spesifik, misalnya untuk germ cell marker itu menggunakan beta HCG, alpha pretoprotein, kemudian juga untuk proliferation marker menggunakan Ki67 atau MIB1, seperti yang kita jelaskan tadi. Nah, dari di tabel ini itu memberikan daftar antigen apa yang spesifik yang membantu kita dalam mendiagnosis atau mendiagnosis banding dari tumor-tumor yang kita dapatkan hasil histologinya, lalu kita kombinasikan dengan imunohistokimianya. Nah, kemudian ada yang paling penting juga di sini adalah molekular marker. Jadi marker atau penanda molekuler ini itu dia fungsinya ada beberapa macam. Yang pertama ada sebagai diagnostik. Jadi misalnya untuk mendiagnostik dari tumor itu sendiri, misalnya ada pemeriksaan
IDH mutasi. IDH mutasi atau 1p19q codylation yang ini spesifik untuk diffuse glioma. Atau misalnya ada molekuler marker yang lain, misalnya RELA fusion pada supratentorial ependymoma, ataupun C19MC alteration pada embryonal tumor. Nah, selain dia sebagai diagnostik, yang paling penting pada molekuler marker ini juga sebagai prognostik dan prediktif. Jadi, misalnya pada pemeriksaan MGMT promoter methylation, yang mana pemeriksaan MGMT ini yang kita ketahui sebagai prediktif marker untuk mengetahui respon kemoterapi dengan menggunakan misalnya obat-obatan temozolomid. Jadi selain prognosis dan prediktif, itu juga high throughput approach. Di sini maksudnya adalah dengan molekuler marker ini kita bisa mengetahui secara cepat tumor-tumor yang tidak hanya bisa, artinya di sini membutuhkan 2 atau jenis molekuler marker. Jadi tidak hanya 1 molekuler marker saja, namun membutuhkan 2 atau 3 jenis yang ini sifatnya sudah lebih advance. Nah, berikut ini adalah contoh variabel-variabel genetik yang bisa digunakan sebagai marker untuk mengklasifikasikan tumor. Ada misalnya ATRX mutation untuk jenis-jenis tipe tumor yang EDH mutan diffuse astrocytic glioma. Kemudian juga di sini yang selain EDH mutasi ada H3K27 mutation ini untuk diffuse midline glioma. Kemudian untuk 1p19q codylation yang spesifik terhadap oligodendroglioma. Nanti ada penjelasan lebih lanjutnya. Nah, jadi yang pertama adalah kelompok diffuse astrocytic dan oligodendroglioma tumor. Jadi kelompok besar ini itu dari klasifikasi WHO itu dibagi menjadi 4 kelompok besar. Ya, yang pertama IDH mutan astrocytic glioma, WHO grade 2, 3, dan 4. Kemudian ada IDH mutan 1 dengan dan 1p19q codylated oligodendroglioma tumor, WHO grade 2, 3. Kemudian wild type glioblastoma, WHO grade 4, dan H3K27M mutan diffuse midline glioma, WHO grade 4. Nah, sebelumnya untuk mengetahui klasifikasi ini, itu ada beberapa kombinasi biologi molekuler yang harus kita tentukan terlebih dahulu. Yang pertama adalah pemeriksaan IDH mutan. IDH mutan ini melalui pemeriksaan DNA sequence. Jadi nanti pemeriksaan IDH mutan ini kita bisa mengetahui jenis histopatologi yang mana yang mengalami IDH mutan ataupun IDH wild type. Kemudian selain itu ada pemeriksaan D1P19q codylation status. Nah, untuk pemeriksaan ini yang tadi spesifik dengan oligodendroglioma, jadi dengan nanti kita akan melihat nilainya yang positif atau negatif, nanti baru pengelompokannya. Akan jelaskan seperti pada tabel berikut. Nah, di sini ada histologi diffuse astrocytic and oligodendroglioma WHO grade 2 dan 3. Jadi untuk kita mengetahui integrated diagnosisnya, ada beberapa biologi molekuler status yang harus kita periksakan terlebih dahulu. Yang pertama adalah IDH status. Jadi yang kita ketahui IDH ini adalah merupakan isositrat dihidrogenase. Isositrat dihidrogenase ini merupakan suatu enzim katalis dan dia ini berperan pada converting enzim yang mengubah NADP menjadi NADPH pada siklus Krebs. Jadi akibat adanya mutasi pada IDH ini sehingga nanti akan menghasilkan namanya protein 2-Hg atau 2-hidroksiglutarat yang mana ini akan merangsang terjadinya yang berkontribusi terhadap terjadinya onkogenesis. Nah, dengan mengetahui IDH status ini, kita nanti bisa mengelompokkan dia sebagai IDH mutan atau IDH wild type. Kemudian selain IDH status, kita bisa memeriksakan ATRX status. Jadi ATRX status ini itu merupakan suatu chromatin remodeling protein yang ini dia berperan pada deposition replikasi dari DNA. Jadi di situ dikatakan bahwa ATRX
dengan adanya ATRX ini itu mengurangi DNA dematch dan juga dapat mengurangi replikatif stres. Jadi semakin tinggi ATRX ini maka DNA dematch-nya juga semakin besar atau replikatif stresnya juga semakin besar. Kemudian ada 1p19 key status. 1p19 key status codylation ini dia spesifik untuk oligodendroglioma. Jadi kromosom ini itu merupakan prognostik marker. Jadi dikatakan dengan adanya 1p19 key status ini itu menunjukkan bahwa tumornya itu semakin ke arah yang benign. Jadi dia semakin stabil. Jadi sebenarnya correlation di sini maksudnya adalah pada saat terjadi replikasi DNA itu kan terjadi delesi. Jadi ada bagian DNA yang hilang selama proses replikasi. Jadi dengan kromosom 1p19 key ini ternyata dia dapat mengalami translokasi yang seimbang pada saat mengalami replikasi, sehingga ini menjadi predictive marker untuk menandakan bahwa adanya 1p19 key kromosom ini itu menunjukkan suatu grading yang rendah atau tumor yang lebih benign. Kemudian selain 1p19 key ini adalah H3K27M status. Ini juga bisa dilakukan pemeriksaan, merupakan molekuler marker untuk yang grade 4. Ya, jadi dengan adanya jika statusnya ini maka dia termasuk grade 4. Kemudian yang terakhir adalah status TGFR status atau kromosom adanya penambahan kromosom 7 dan hilangnya kromosom 10. Nah, ini merupakan suatu marker juga untuk mendeteksi keganasan atau malignansi dari suatu tumor itu. Jadi yang kedua, kita bahas masalah diffuse astrocytoma IDH mutan. Jadi astrocytoma diffuse IDH mutan ini merupakan tumor yang sifatnya slowly growing. Jadi pertumbuhannya itu lambat, namun infiltrasinya diffuse dengan adanya IDH mutasi pada kodon 132 dan kodon 172. Jadi dia ini insidensinya 5% dari seluruh central nervous system tumor dan 10-15% itu dari glioma astrocytic. Dan prevalensinya itu lebih banyak pada yang adult. Jadi rata-rata pada usia 30-40 tahun. Untuk makroskopisnya sendiri dia lebih berwarna gray to yellow, ya, abu-abu hingga ke kuning, dan biasanya pada white atau gray matter. Dan ini dominan tumbuh pada cerebral hemisphere, terutama pada lobus frontal. Nah, secara histopatologi dia itu secara mikroskopi itu menunjukkan suatu tumor astrocytic yang well differentiated, yang berdiferensiasi dengan baik dari rendah hingga ke moderate, dan pertumbuhannya itu infiltratif. Namun di sini aktivitas dari mitosisnya itu rendah. Dan yang paling penting di sini pada histopatologinya tidak didapatkan adanya proliferasi dari mikrovaskular ataupun nekrosis. Nah, untuk imunohistokimianya, tumor ini itu bisa positif pada pemeriksaan GFAP atau protein S100 untuk imunohistokimianya. Dan untuk pemeriksaan ADH statusnya itu dia positif pada ADH1 dengan kodon 132. Itu lebih dari 90%. Untuk diagnosis bandingnya itu bisa dengan oligodendroglioma atau dengan anaplastik astrocytoma IDH mutan. Cuman di sini yang membedakan kalau nanti anaplastik IDH mutan ini dia mengalami elevated mitotic activity. Dan sementara untuk yang oligodendroglioma ini dia positif terhadap ATRX dan P53. Nah, selanjutnya adalah diffuse anaplastik astrocytoma IDH mutan. Jadi ini merupakan suatu IDH mutan, glioma astrocytic IDH mutan, dan histologinya itu ada ciri-ciri anaplasia yang secara insidensinya itu sama dengan frekuensinya itu sama dengan diffuse astrocytoma, namun di sini lebih
umurnya lebih dibandingkan yang sebelumnya 30-40, ini 35-45 tahun. Namun secara makroskopisnya itu dia dapat berlokasi di cerebral hemisphere dan lesinya itu expand dengan peripheral edema. Nah, di sini memang untuk jaringan tumor dan jaringan normalnya itu dapat teridentifikasi dengan baik, namun batasnya itu sama-sama tidak jelas. Nah, secara histopatologi untuk anaplastik astrocytoma IDH mutan ini dia tanda dan gejalanya itu adalah anaplastik seperti peningkatan selulernya, kemudian ada nuklear atipikalnya dan terjadi peningkatan seperti tadi terjadi peningkatan aktivitas dari mitosis. Nah, untuk imunohistokimianya sendiri di sini sama dengan diffuse astrocytoma. Kemudian di sini juga dia dengan menggunakan MIB1 itu terjadi peningkatan MIB1 dengan KI 167 tadi. Kemudian untuk molekular patologinya sendiri di sini terjadi perubahan progresivitas dari WHO grade 2 menjadi anaplastik itu sampai saat ini itu belum diketahui. Namun ada beberapa literatur yang mengatakan bahwa ada hubungannya dengan CDK4 amplifikasi. Jadi CDK4 amplifikasi dan CDKN2 dilesi dan kromosom 14 ini itu dikatakan berhubungan dengan progresivitas dari anaplastik astrocytoma ini sendiri. Kemudian juga selain dari itu ada juga berpendapat bahwa terjadinya penyimpangan ekspresi dari gen-gen yang mengatur siklus sel. Pada ini juga akan mempengaruhi progresivitas daripada anaplastik astrocytoma ini. Nah, kemudian selanjutnya ada glioblastoma IDH mutan. Jadi glioblastoma IDH mutan ini merupakan suatu glioma astrocytic IDH mutan dengan histologinya itu ada anaplastik. Namun di sini terdapat mikrovaskular proliferasi dan dengan spontaneous necrosis. Jadi dengan insidensinya itu kurang lebih 10% dari semua jenis glioblastoma dan rata-rata pada usia 45 tahun diagnosis. Nah, untuk makroskopinya ini dia lokasi pada hemisfer, pada cerebral hemisphere, terutama pada frontal lobe. Kemudian untuk makroskopinya ini biasanya dapat ditemukan adanya area nekrosis. Kemudian lesi tumornya ini juga sulit diidentifikasi dan dia dapat secara difus menginfiltrasi jaringan-jaringan otak di sekitarnya. Untuk glioblastoma IDH mutan ini dia memiliki histopatologi yang menyerupai anaplastik, yang dengan ciri-ciri anaplastik yang seperti tadi sudah disebutkan ada yang peningkatan nuklear atipikal, selular pleomorfis dengan peningkatan aktivitas mitosis, kemudian juga ada area nekrosis dan peningkatan proliferasi dari mikrovaskular. Untuk imunohistokimianya itu juga sama dengan diffuse astrocytoma tadi, kemudian juga dengan pemeriksaan MIB1 index ini juga terjadi peningkatan. Untuk diferensial diagnosis adalah dari glioblastoma dengan IDH wild type. Ini dapat dilakukan dengan pemeriksaan IDH mutasi. Kemudian juga dapat kita DD dengan anaplastik oligodendroglioma. Namun pada oligodendroglioma di sini dapat kita lakukan pemeriksaan dengan 1p19 key correlation yang tidak didapatkan pada glioblastoma IDH mutan. Kemudian juga yang spesifik dengan diffuse midline glioma itu untuk pemeriksaan H3K27M mutan. Jadi meskipun bentukan dari histopatologi secara klinis itu sama, namun dengan biologi molekuler pemeriksaan ini itu dapat diklasifikasikan berbeda. Nah, kemudian ada glioblastoma IDH wild type. Jadi glioblastoma IDH wild type ini dia juga sama yang menginfiltrasi dengan biasanya dengan selularitas yang lebih tinggi, kemudian juga didapatkan ada nuklear atipikal dan dengan aktivitas mitosis yang cukup tinggi dan juga didapatkan mikrovaskular proliferasi. Jadi sebenarnya
dia hampir sama dengan tadi yang IDH mutan, cuman perbedaannya adalah status IDH yang mengalami mutasi saja. Jadi untuk insidensinya itu pada 10-15% dari semua jenis intrakranial tumor, dan 50-60% dari semua glioma astrositik. Dan dia dapat muncul pada semua umur, tapi pada pasien-pasien dewasa itu lebih banyak pada usia 50-70 tahun. Dia dapat terjadi pada hemisfer cerebral predileksinya. Kemudian pada makroskopisnya di sini kita dapatkan adanya suatu massa nekrotik yang luas dengan disertai adanya jaringan tumor yang fleshy gray atau yang berair, yang berwarna abu-abu. Kemudian juga kadang disertai dengan sering dijumpai dengan adanya intratumoral hemorrhage dan juga didapatkan edema pada sekitar jaringan otak. Secara histopatologi dia juga sama dengan bentuknya, ada ciri-ciri anaplastik glioma dengan jenis morfologi yang berbeda-beda, dan juga di sini terdapat mikrovaskular proliferasi dan nekrosis, ini yang merupakan esensial untuk diagnosisnya. Nah, untuk imunohistokimianya di sini dengan menggunakan GFAP dan protein S100 di sini positif. Kemudian juga dapat dengan menggunakan nuklear P53 imunoreaktif itu bisa mendeteksi 30-40% kasus. Kemudian yang paling tinggi di sini adanya EGFR. EGFR ini juga sekitar 60% kasus. Kemudian untuk berikutnya ada diffuse and anaplastic astrocytoma IDH wild type. Jadi diffuse and anaplastic astrocytoma IDH wild type ini seperti yang tadi kami jelaskan bahwa dia secara histologi, secara histopatologi dia merupakan bentuk dari diffuse astrocytoma, namun ternyata pada temuan operasi misalnya pada didapatkan secara klinisnya itu dan secara molekulernya itu didapatkan tanda-tanda yang mirip dengan glioblastoma. Jadi makanya pada klasifikasi 2016 itu dia termasuk kepada klasifikasi diffuse astrocytic glioma IDH wild type dengan molecular feature of glioblastoma, jadi dengan bentuk molekuler yang menyerupai glioblastoma. Nah, kemudian ini yang terakhir diffuse midline glioma. Diffuse midline glioma dengan H3K27 mutan. Di sini merupakan suatu glioma yang infiltrasi secara diffuse dengan diferensiasi astrocytic secara dominan dan berlokasi di CNS midline. Jadi berlokasi di garis tengah struktur midline dari central nervous system, dan ini spesifik dia membawa mutasi dari K27M in histon 3 protein. Jadi sebenarnya di sini histon 3 protein ini sendiri merupakan suatu protein di mana yang dia berperan pada replikasi DNA juga, namun mengalami mutasi sehingga digantikan disubstitusi oleh K27M ini sehingga mengalami diffuse midline glioma ini. Untuk insidensinya itu banyak terjadi pada anak-anak dan pada usia lebih muda, dewasa muda. Kemudian untuk makroskopisnya, dia berlokasi di CNS midline structure, dia meliputi thalamus, pons, brainstem, dan spinal cord. Dan makroskopisnya dia biasanya ini tumor ini bisa melibatkan cerebellum. Secara makroskopis tumor ini sulit diidentifikasi dan dapat menyebabkan pembesaran pada struktur anatomi di sekitarnya. Dan dapat kita temukan adanya area nekrosis. Nah, untuk histopatologi dari diffuse midline glioma ini, tumornya ini secara diffuse menginfiltrasi dengan diferensiasi astrocytic yang dominan, dan beberapa di sini uniknya secara histologi itu pada beberapa tumor didapatkan ada yang low grade lesion, namun ada juga gambaran-gambaran yang mengarah ke malignansi. Untuk konfirmasi imunohistokimianya di sini spesifik kita dapat menggunakan H3K27M, yang mana di sini dia bereaksi dengan pemeriksaan H3K27M. Untuk diferensial diagnosisnya
dapat untuk jenis-jenis diffuse glioma yang lainnya, namun pada ini karena gambarannya itu mirip dengan glioblastoma yang lain, namun di sini spesifik untuk diferensial diagnosisnya adalah dengan pemeriksaan H3K27M. Kemudian ini ada oligodendroglioma, EDH mutan dan 1P19Q kodilesi. Ini merupakan dia juga infiltrasi secara diffuse dan namun pertumbuhannya lebih lambat dengan adanya EDH mutasi dan 1P19Q codilation. Jadi ini insidensinya sekitar 0,3 per 100 ribu individu dan sekitar 5-10% dari seluruh gioma adalah merupakan oligodendroglioma tumor. Jadi untuk insidensinya sendiri itu antara 35 sampai 45 tahun dan tumor ini jarang pada anak-anak. Untuk lokasinya ini pada cerebral hemisphere, terutama pada frontal lobe, jarang pada cerebellum, brainstem dan spinal cord. Kemudian secara makroskopis tumornya ini berwarna pink keabu-abuan. Kemudian juga dapat disertai dengan klasifikasi. Untuk histopatologinya itu dia terdiri dari isomorphic cell dengan adanya inti sel yang hiperkromatik. Nah, kemudian dia juga ada gambaran khas honeycomb appearance pada histopatologinya. Kemudian juga didapatkan adanya mikrokalsifikasi pada jaringan tumor. Untuk imunohistokimianya, ini ya positif atau bereaksi pada pemeriksaan S100, MAP2, dan POLIC2. Dan juga pada pemeriksaan IDH1 atau IDH1 mutation yang kodon 132, ini juga terlihat pada mayoritas tumor. Dan di sini juga terdapat ATRX expression yang normal. Jadi sementara tidak didapatkan nuklear P53. Untuk DD-nya ini adalah semua jenis sel yang didapatkan secara histopatologinya clear cell. Misalnya clear cell ependymoma, neurositoma, clear cell meningioma, metastatic clear cell carcinoma. Kemudian ada anaplastik oligodendroglioma dengan IDH mutan dan 1P19Q kodilesi. Ini merupakan suatu oligodendroglioma dengan vokal atau diffuse histopatologi dia dengan ciri-ciri anaplasia. Ini setengah dari IDH, hampir jumlahnya adalah setengah dari IDH mutan dan 1P codilated oligodendroglioma tumor, dan biasanya muncul pada dekade 50 tahun. Untuk tumornya sendiri itu berasal bisa pada cerebral hemisphere, namun paling sering itu terdapat pada lobus frontal hingga pada lobus temporal. Untuk makroskopisnya juga sama dengan WHO grade 2 oligodendroglioma. Namun pada beberapa kasus di sini juga terdapat adanya area yang nekrosis. Nah, ini adalah spesifik seperti tadi yang masing-masing sudah untuk diagnosis integrated diagnosisnya berdasarkan grading dari WHO-nya, dan di sini juga terdapat imunohistokimia yang spesifik untuk pemeriksaan untuk menegakkan diagnosis dari pasien. Jadi ketika kita sudah mendapatkan histopatologinya, maka kita konfirmasi dengan biologi molekulernya yang mana yang positif, sehingga nanti dapat dikelompokkan dia berdasarkan klasifikasi dari WHO tahun 2016. Namun pada WHO 2016 ini sendiri ternyata masih ada pembaharuan ya, perlu pembaharuan. Kenapa? Karena di sini glioblastoma dengan IDH wild type WHO grade 4 itu ternyata belum ada pengelompokan seperti ini. Jadi pengelompokan seperti ini itu berdasar karena ternyata setelah hasil penelitian terbaru saat ini itu terjadi ekspresi gen pada keempat ini berbeda. Ya, kalau misalnya H3G34 ini itu merupakan suatu neural type, kemudian RTK1 ini merupakan proneural type, RTK2 ini merupakan klasik dan mesenkimal. Di sini pada masing-masing ini itu ternyata molekulernya itu juga spesifik berbeda. Misalnya pada
H3G34 ini sendiri, ini pemeriksaan H3K27M-nya ini dia ternyata lebih tinggi dibandingkan dari yang lain. Kemudian untuk RTK1 ini atau yang proneural type ini ternyata yang PDGFRA amplification-nya ini menunjukkan high level atau peningkatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemeriksaan yang lainnya, kelompok yang lainnya. Kemudian yang klasik atau RTK2 ini yang merupakan 97% dari semua jenis kelompok ini, itu dia terjadi peningkatan level pada yang EGFR amplification. Jadi pada EGFR amplification terjadi peningkatan level, sementara pada mesenchymal ini dia terjadi peningkatan yang dominan pada NF1 mutasi. Jadi karena berdasarkan pemeriksaan molekuler ini berbeda, maka dikelompokkan menjadi 4 gen expression yang berbeda. Yang saat ini juga belum dikelompokkan pada klasifikasi WHO tahun 2016. Nah, kemudian ada other astrocytic tumor. Yang pertama ada pilocytic astrocytoma. Pilocytic astrocytoma ini juga pertumbuhannya lambat dengan batasnya cukup dengan batas tegas dan masanya berupa massa kistik dan sering terjadi pada anak-anak dan dewasa muda. Dan jumlahnya ini sekitar 5-6% dari seluruh glioma, sering pada anak-anak dan pada usia dewasa muda, dan ini merupakan primary brain tumor pada pasien-pasien pediatri. Kemudian untuk lokasinya itu lebih dari 80% itu pada cerebellar tumor, kemudian juga bisa pada tempat yang lain seperti pada optic nerve, optic chiasma, hipotalamus, talamus, basal ganglia, brainstem, dan spinal cord. Untuk makroskopisnya sendiri dia sifatnya soft, kemudian berwarna grey ke warna abu-abu, kemudian lebih sering kita temukan lesinya berupa lesi kistik. Untuk histopatologinya ini dia dari rendah hingga ke moderate seluruh-nya, dan mempunyai di sini dikatakan mempunyai bentuk bifasik, di mana pada histopatologinya ada terbagi menjadi compact area dengan tumor selnya dan ada microcytic area dengan multipolar tumor selnya. Untuk imunohistokimianya, dia positif untuk pemeriksaan GFAP, OLIK2, MAP2, dan protein S100. Dan MIB1-nya ini biasanya rendah, kurang dari 5%. Untuk DD-nya bisa dengan piloid gliosis. Kemudian untuk tumor-tumor yang lain yang sifatnya slowly growing tumor, seperti craniopharyngioma atau capillary hemangioblastoma, vascular malformation, namun tentunya di sini secara histopatologi berbeda. Kemudian ada subependymal giant cell astrocytoma atau SEGA. Ini merupakan juga slowly growing tumor. Dia terutama muncul pada dinding lateral dari ventricle lateral, dan dia bermanifestasi pada pada usia-usia muda ya, pada 20 tahunan, dan secara dia mendekati 15% pasien dengan tuberous sclerosis itu dapat berkembang menjadi subependymal giant cell astrocytoma. Untuk lokasi pada dinding ventricle lateral dan juga kadang pada foramen Monro. Kemudian juga ini merupakan jenis massa intraventricle lainnya, merupakan varian yang terdiri dari jaringan-jaringan klasifikasi. Tumor ini dia hipervaskular dan dapat menunjukkan adanya intratumoral hemorrhage. Secara histopatologi dia juga terdapat klasifikasi paling sering, namun di sini aktivitas mitosisnya rendah dan didapatkan adanya area nekrosis pada histopatologi ini tidak menggambarkan suatu malignansi. Kemudian secara imunohistokimia dia positif pada pemeriksaan GFAP, S100, dan neuronal marker seperti sinopisin. Kemudian MIB1 labelingnya juga biasanya rendah.
Kemudian ini yang terakhir ada sub pleomorphic xanthoastrocytoma. Ini merupakan juga sama dengan glioma astrositik dengan pertumbuhan yang lambat, dengan dia lokasinya lebih superficial. Untuk insidensinya ini adalah jarang dan sering terjadi pada anak-anak dan pada usia dewasa muda. Kemudian secara makroskopisnya itu sering kita dapatkan tumornya kistik dan tumbuhnya lebih ke superficial di korteks cerebral, dan biasanya juga berlokasi pada temporal lobus. Nah, secara histopatologi di sini kita dapatkan adanya sel-sel pleomorfis yang dapat diketahui dengan jelas. Kemudian ada xanthomatous tumor cell, perivascular limfosit, dan eosinophilic granular body. Untuk imunohistokimia, dia positif untuk GFAP, S100, pewarnaan S100 juga cukup kuat pada pewarnaan, namun tidak kita dapatkan hasil yang positif pada nuklear P53. Di sini yang spesifik pada pleomorphic xanthoastrocytoma ini adalah dia bereaksi dengan BRAF V600E, dan khusus untuk pemeriksaan ini yang paling sering didapatkan pada subpleomorphic xanthoastrocytoma. Nah, ini kurang lebih order astrocytosis tadi yang kita sudah jelaskan, masing-masing dari pilocytic astrocytoma, pleomorphic xanthoastrocytoma, dan subependymal giant cell astrocytoma ini memiliki pemeriksaan biomolekuler yang berbeda-beda yang spesifik untuk mengetahui adanya klasifikasi berdasarkan kriteria WHO pada 2016. Mungkin sekian presentasi mengenai klasifikasi, terutama pada malam hari ini. Mohon arahan dan bimbingan dari dokter-dokter sekalian. Ya, terima kasih Dokter Gustur. Panggilanmu Safan apa Gustur? Dustur, Dok. Gustur. Dustur. Panggilanmu Dustur ya, Dus. Gila. Ini termasuk topik yang kalau di bedah saraf bikin ngantuk ya sebenarnya. Tapi kita harus tahu karena ini keluar di ujian board. Yang barang-barang bikin ngantuk gini keluar ya, Dokter Zaini mungkin pernah merasakan. Nanti kalian akan merasakan pahitnya menghafalkan barang-barang ini. Oke, tapi ini penting supaya dipahami karena ini mungkin mengulang topik yang di buku sebelumnya. Tapi tetap selalu pengulangan itu ada manfaatnya. Karena mungkin eranya Dustur sama Azam belum dapat ini. Tapi kalian dengan sudah baca, sudah pernah mendengarkan yang disampaikan oleh Dirga dulu, mencerna ini jauh lebih mudah. Ya, mencerna ini jauh lebih mudah dan kita bisa lebih memikirkan dalam lagi. Kita nggak cuma ngomong IDH1, tapi ada ATRX, segala macam. Dan sebenarnya kalau kita pikir-pikir ini tidak berubah terapi ya. Efeknya ke terapi apa? Tidak merubah terapi, Dok. Jadi berdasarkan kembali lagi ke WHO grade. Jadi sebenarnya ini untuk klasifikasi aja dia masuk ke grading yang mana, Dok? Pentingnya apa sih kayak gini? Kan terapi tetap apapun klasifikasinya terapinya sama. Apa ada beda? Di sini dikatakan bahwa karena sekarang ini kan lebih banyak digunakan ini sebagai prognostik dan selain untuk diagnostik juga untuk prognostik dan prediktif marker, dokter. Jadi dengan kita mengetahui pengelompokan seperti ini, kita bisa mengetahui prognostik dari dari penyakit tersebut. Kemudian di samping itu ternyata sekarang sudah semakin berkembang terapi-terapi yang menggunakan targeted terapi, Dok. Jadi targeted terapi itu maksudnya dia langsung kepada tingkat sel. Jadi misalnya yang tadi dikatakan adanya IDH mutasi, yang membuat pada saat replikasi DNA itu yang menghasilkan 2-HG atau 2-hidroksiglutarat, yang mana ini merupakan onkogenesis untuk terjadinya tumor pada glioma. Nah, dengan menginhibisi dari target sel tersebut itu dapat mencegah perkembangan dari penyakit itu. Jadi sekarang tuh lebih digunakan ini sebagai untuk targeted terapi, untuk secara terapi biologi molekulernya. Contoh targeted terapi gimana tadi? Jadi
bisa ditarget di situ? Ya, jadi kan pada misalnya pada glioma kita mengetahui adanya IDH mutasi. IDH mutasi di sana ada mutasi IDH menjadi IDH1 dan IDH2 yang mana nanti kan secara siklus sel itu dia menggantikan asam-asam amino, Dok, pada rantai-rantai IDH1 dan IDH2. Nah, rantai-rantai asam amino yang tergantikan akibat mutasi ini itu kan dapat mempengaruhi fungsi dari IDH itu sendiri. Nah, ternyata dengan mengganti asam-asam amino pada tiap-tiap rantai itu dapat menginhibisi, dapat menghambat mutasi dari IDH itu sendiri, Dok. Jadi dikatakan seperti itu. Sudah ada terapinya itu? Atau masih konsep? Kalau misalnya dari jurnal yang saya baca sudah ada, dokter, saat ini. Tapi masih clinical trial, dan untuk case reportnya sendiri masih belum banyak, Dok, yang membahas. Itu malah yang sekarang ada kan kayak EGFR, VEGF, itu kan nggak masuk klasifikasi. Yang kayak EGFR vaksin itu, Dok, ya? EGFR nggak, kayak kita pakai kayak merek Terasim atau Avastin, itu kan nggak masuk di klasifikasinya malahan. Padahal kita pakainya kan anti EGFR reseptor, anti VEGF, vascular endothelial growth factor, VEGF, itu kan justru target terapi yang dipakai sekarang itu. Tapi dia tidak dimasukkan dalam klasifikasi ini kan. Komen, Dok, itu kalau nggak salah di halaman slide-nya Dustur yang halaman 27 itu kayak EGFR itu nanti ada sub sendiri, Dok. Di situ ditulis kayaknya kemungkinan maksudnya yang slide 27 itu kalau glioblastoma IDH wild type yang grup RTK2 itu EGFR amplifikasinya lebih banyak di situ. Jadi di situ kalau kita terapi pakai rindopepimut itu yang serangannya ke EGFR itu mungkin lebih berarti di situ, Dok. RTK2 yang klasik, Dok. Kan tadi untuk pembagian dari glioblastoma yang pada klasifikasi 2016 kan belum dikelompokkan, Dok. Jadi 4 ekspresi gen ini itu belum ada, Dokter. Jadi di sini disebutkan bahwa ternyata masing-masing ekspresi gen ini itu untuk biologi molekulernya itu nilainya itu juga berbeda. Misalnya pada yang RTK2 klasik ini terjadi peningkatan atau high level dari EGFR amplification. Jadi mungkin spesifik untuk yang jenis ini. Tapi dia kan kalau yang EGFR kita langsung cek EGFR anunya langsung, bukan RTK2-nya kan. Kalau kita lihat mau pakai Terasim itu kan diperiksa EGFR-nya, bukan RTK2-nya. Jadi agak agak beda antara aplikasi klinis yang biasa kita pakai dengan pembagian WHO yang baru ini. Mungkin kita perlu lebih dalami. Ngapain sih dia susah-susah bagi sampai sedalam ini? Kita ini kan baru superficialnya. Ini baru introduction-nya udah ada agak pening-pening ya. Karena ini kenapa kita nggak terlalu tune in ke sini, karena itu tidak terkait dengan apa yang kita kerjakan sehari-hari. Tapi ini hal baru. Ini bisa membuka bahwa kasus-kasus kita itu harusnya kita kaji seperti ini. Ya, jadi kayak yang bisa dipakai kan VG vascular endothelial growth factor ada enggak? VEGF. VEGF nggak ada. EGFR adanya. EGFR ini obatnya dokter saya ini nih, senjatanya, senangannya nih. Jadi MGMT malah nggak masuk di sini ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi mungkin kita nanti minta kuliah tamu dari dokter Diah Fauzia, spesialis PA, dengan kalian sudah baca ini, terus kasih textbook yang sama inilah, bab ini, kamu bilang mau saya suruh maju, tapi saya suruh konsultasi dulu. Kenapa sih kita harus memahami banyak kayak begini? Mungkin dari sudut pandang beliau kita bisa lebih tercerahkan dan lebih termotivasi untuk lebih memahami ini kenapa. Kalau buat saya, ini yang penting adalah menjelaskan ke pasien tentang prognosis. Paling nggak EDS-nya mutan atau wild type. Itu sudah beloknya agak jauh. Kalau dia wild type kan lebih jelek.
Terus pentingnya apa namanya 1P19Q tadi pentingnya untuk dia oligo atau bukan. Karena oligo terapinya agak beda. Ada kemoterapi yang berbeda untuk GBM, mungkin di situ. Tapi untuk aplikasi yang lain itu kita perlu mendengarkan ahlinya untuk memberikan apa namanya pencerahan ke kita bagaimana sebenarnya aplikasi klinisnya apa yang kita baca ini. Karena kita kan klinisi. Klinisi itu akan semangat baca sesuatu kalau itu terkait dengan aktivitas klinik, dengan apa yang kita kerjakan. Ya. Tapi buat teman-teman yang mungkin punya karya akhir terkait dengan ini juga penting, bahwa ini harus dimasukkan dalam referensi. Kalau kalian nanti membahas tentang glioma, ini yang terbaru seperti ini. Jangan bahas pakai kriteria yang lama, nanti nggak masuk di jurnal-jurnal internasional. Karena ini kriteria baru yang bahasa-bahasa ini yang harus kita pahami. Jogja dan Bandung sudah bikin penelitian tentang ADH1. Dokter Farid di Bandung itu rajin bikin ini. Ya, itu juga dipengaruhi karena mungkin labnya sudah ada. Orang PA ada satu minta bimbingan saya. Mereka mau meneliti tentang ADH mutan. Mungkin nanti ada berdasarkan PPDS yang ikut juga untuk membantu supaya kita lihat dari segi lainnya. Ya, mungkin di chat yang lain dikombinasi sama datanya itu supaya kita juga punya publikasi terkait hal ini. Mungkin dari senior lain, maksudnya talknya tinggal 8 menit. Dokter Joni mungkin dok? Ya, Dastur tadi mana ya. Dastur itu? Hadir dok. Jadi kalau klasifikasi berdasarkan apa namanya genomik ini, menurutmu, tadi sudah disebut tujuannya untuk salah satunya adalah mapping kelainan gen toh. Iya. Kemudian ke depan ini juga bisa untuk terapi genetik. Apa itu maksudnya terapi genetik? Ya. Gen terapi. Ya. Gen terapi di sini maksudnya adalah saat ini untuk penelitian mengenai tumor secara biologi molekuler itu semakin berkembang. Semakin berkembang, terbukti dengan adanya klasifikasi seperti ini itu membuktikan perkembangannya juga semakin jauh untuk saat ini, terutama pada progenitor sel atau sel-sel yang bersifat onkogenesis. Nah, jadi di sini dengan adanya pengetahuan mengenai sel mutasi gen seperti ini, dengan mengetahui proses terbentuknya tumor itu sendiri, maka dengan terapi gen itu dapat melakukan inhibisi atau untuk tumor-tumor yang sifatnya mengaktifasi, maka dengan terapi gen dapat menginhibisi. Begitupun sebaliknya, ada misalnya pada tumor-tumor yang untuk ekspresi ATRX-nya itu rendah, itu menunjukkan ATRX-nya tinggi, itu menunjukkan malignansi suatu tumor. Jadi dengan terapi gen, dengan kita menghambat ATRX itu untuk secara biologi molekuler, maka dia juga dapat menurunkan tingkat malignansi dari suatu tumor. Jadi di sini maksudnya adalah terapinya langsung ke targeted selnya itu sendiri, dokter. Jadi ini kan protein semua yang diperiksa ini kan protein semua, TRX, IDH1, itu kan protein semua tuh. Yeah. Nah, jadi protein itu pasti dihasilkan oleh sel. Nah, sel yang menghasilkan protein ini tergantung dari susunan DNA-nya kan, susunan gennya itu. Jadi kalau genetik terapi ya suatu rekayasa genetika, melakukan modifikasi dari 4 susunan itu, nukleotidanya itu, guanin, sitosin, apalagi timin, adenin itu ya. Jadi udah di sana, genomik namanya. Kalau protein biasanya apa yang dilakukan? Misalkan protein ini kan ekspresi protein-protein. Untuk menghambat ekspresi protein ini dengan apa biasanya? Ini secara teoritis saja ini, ngomong-ngomong teori. Mungkin kamu udah baca. Misalkan ATRX
mutation, berarti nanti protein ATRX-nya akan tinggi atau akan rendah? ATRX mutasinya akan rendah dok. Akan rendah. Berarti rendahnya ATRX, berarti dia termasuk apoptotic protein atau oncogenic protein itu? Rendahnya ATRX itu berarti dia onkogenik dok. Jadi karena rendahnya ATRX itu dapat mengakibatkan dematch dari DNA dok. Jadi semakin tinggi semakin apoptosis. Berarti dia apoptotic gen Iya. termasuk. Apoptotic gen. Inhibitor kayak P53 itu. Diapakan biasanya? Kalau proteinnya rendah? Kalau proteinnya rendah, otomatis dia ATRX-nya juga tinggi dok. Jadi mengakibatkan DNA damage-nya juga berkurang. Enggak, maksudnya yang dimaksud dengan ATRX mutation ini berarti gen yang mengatur produksi ATRX terganggu, ya kan? Iya, ya. Terganggunya itu mengakibatkan ATRX-nya tinggi atau ATRX-nya rendah? Terganggunya itu membuat ATRX-nya rendah dong. Nah, ATRX-nya rendah, neoplasianya menjadi lebih undifferentiated, lebih ganas. Lebih ganas. Kalau tinggi, dia diferensiasinya lebih baik. Lebih baik. Berarti dia bukan onkogen berarti. Ya, bukan proto-onkogen. Iya. Bukan. Nah, ini mesti kalau satu-satu ini mesti dipelajari. Ya. Satu-satu dipelajari, TP53, mesinkan DAX. Itu kalau dipelajari satu persatu, maka nanti target terapinya tepat. Kita mau suplementasi atau inhibisi. Kalau DNA hypomethylation itu apa yang dimaksud DNA hypomethylation itu? DNA hypomethylation. Jadi metilasi itu kan tambahan gugusan metil pada helix, ya bentukan helix dari kromosom itu tuh. DNA hypomethylasi. Ini dipelajari satu persatu itu. Ya, kalau mau targetnya terapi satu persatu, iya kan? iya dok. Satu persatu sama mereka. Jadi artinya itu multiple mutation ya. Makanya kanker itu adalah penyakit genetik. Karena ternyata multiple mutation. Karena kalau dilihat tadi, kamu presentasi dari tadi kan, makin tua itu makin ganas biasanya ya. Iya dok. Makin tinggi dekade. Makin banyak mutasinya. Jadi mutasi yang satu itu menginjus mutasi berikutnya. Itu makanya orang itu tidak bisa hidup terus-terusan itu karena memang dia ada kayak estafet itu, mutasi berikutnya, mutasi berikutnya. Akibatnya terjadi kematian sel atau pertumbuhan sel yang tidak terkendali. Oke, saya kira gitu ya. Ini canggih nih ilmunya. Panjang kalau ikut kuliah gini. Ngantuk pasti kalau tidak tertarik. Oke, saya kira cukup dari saya. Oke dok, ini memang mungkin kita pelajari tadi, saya jadi masih baca ATRX, ini arahnya kemana? Mungkin ada yang sudah lebih baca sih, bagus mungkin ATRX sebenarnya arahnya kemana? ATRX kalau di imunoterapi masih belum ada dok, nggak ada pembahasannya di ATRX. Maksudnya kalau dia mutasi itu bagus atau jelek? Kalau di sini dok yang saya baca itu kalau ATRX-nya itu berkurang, itu tumornya itu tambah bertumbuh dok. Cuma kalau misalnya ATRX mutasi itu saya nggak ngerti artinya. Kalau ATRX mutasi itu artinya jumlah ATRX-nya turun atau naik itu saya belum baca itu. Oke, mungkin nanti kita bahas juga. Coba lihat yang slide sebelumnya, yang skematis untuk klasifikasinya itu. Itu bukan mutation, tapi retain, gitu ya, nggak salah.
yang retain itu untuk yang di, oops. Ya. Nuklear ATRX is retain. Retain itu bagus apa jelek? Retain itu Kalau lihat gambar terpelihara yang jelek gitu ya. kalau di sini kalau kita Dipertahankan lihat kan, runtut ya dipertahankan masih ada dipertahankan. teman. Ya, kalau di sini kita lihat panahnya ke arah grade 2 3 dok. Kalau misalnya untuk ATRX retain. Kalau untuk yang loss Kalau oligo itu kan kalau one key nantinya correlation kan, ya, oligodendroglioma. satu Tapi P. kalau dia intak itu bukan oligo Bukan. kan. Ya, dia ke Kodelesi hanya aversitoma. terjadi pada oligodendroglioma. Ya, tapi sebenarnya itu pentingnya ATRX ini apa sih? Saya masih cari-cari tadi itu. Buat apa diperiksa ATRX-nya? Karena untuk mengarah ke oligo itu kan yang diperiksa 1P19Q. Ya, Dok. Karena lihat itu di bawahnya itu Dok, ini EDF ATRX ini kalau misalnya loss of ATRX itu dia akan menjadi impairment dari non-homolog end joining dari DNA-nya tersebut, sehingga dia akan gimana coba bahasa Indonesia aja. DNA-nya itu jadi tidak bisa di-repair, Dok, jadi rusak. Seperti itu, Dok. Kalau apa? Kalau ATRX-nya hilang atau berkurang ATRX-nya jumlah, hilang, DNA-nya jadi dia tidak nggak bisa repair. Lebih jelek berarti Kak. Ya, kalau ATRX-nya nggak ada, ini lebih jelek tidak harusnya. bisa di-repair. Oke, jadi dia jelek ya. Oke. Karena Cuma itu kalau saya lihat yang warna hijau itu barang yang lebih jelek gitu. Wild type itu hijau. Intak itu 1Q, 19Q-nya intak itu hijau. Hijau kan bukan oligo. Iya. Nah itu kalau retain dikasih warna hijau, takut saya yang retain itu justru yang jelek. Wild type hijau. Ya, kelihatannya retain itu yang jelek karena dia mengarah ke, coba lihat berikutnya dulu, mengarah ke diffuse midline glioma itu yang paling jelek. Yang IDH wild type dengan nuklear ATRX yang lebih banyak, maka dia mengarah ke diffuse midline glioma. Prognosanya paling jelek kan diffuse midline glioma tuh. Oke, ini topik bagus nih untuk kita buat diskusi nanti, coba dibaca pelan-pelan. Coba ini ATRX ini diperdalam ini ya. Kelihatannya ini sebagai gate ini ya. Itu. Iya kan? Baca lagi dulu. Kita jadi gate nanti berikutnya khusus ATRX kayak mari. Peranan ATRX pada apa namanya? Glioma ya. Diferensiasi dari sel glioma. Oke, terima kasih. Rasanya cukup untuk sudah 1 jam. Dokter saya ini mungkin terakhir ada mau ngasih masukan? Oh enggak, Dok. Aman, Dok. Enggak ya. Aman. Oke.